Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana Bapak Ibu, dari waktu ke waktu yang telah kita lalui, kita telah beranjak dari satu nikmat menuju nikmat Allah yang lainnya, sehingga tidaklah kita bisa bertahan satu detik saja tanpa nikmat Allah Ta'ala. Maka demikian sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, juga kepada para sahabat beliau dan para pengikut beliau yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, para abah dan ummahat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita ucapkan terima kasih kepada para ustadz dan ustadzah ya, dari sekolah At-Tasfiyah yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang Masya Allah ya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kegiatan kita ini, kepada kita yang hadir di dalamnya, dan keberkahan ilmu-ilmu yang kita pelajari bersama. Tentu kita ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada segenap ayah bunda yang sudah meluangkan waktu berharganya hadir di tempat yang mudah-mudahan diberkahi Allah Ta'ala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ceria ya Pak ya? Iya. Sehat itu menurut Kementerian Kesehatan ada 4 Pak. Ya. 1 sehat fisiknya, yang kedua sehat mentalnya, yang ketiga sehat sosialnya, dan yang keempat sehat spiritualnya. Kira-kira keempat-empatnya ini kita sehat semua nggak Pak? Ya? Sehat ya Pak insya Allah ya? Insya Allah. Mentalnya sehat ya Pak ya? Iya insya Allah. Ibu-ibu mentalnya sehat juga Bu ya? Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Kami mohon izin untuk menjadi teman belajar Bapak Ibu untuk sharing tentang parenting di pagi hari ini. Kami duduk di sini bukan berarti yang paling paham ilmunya, bukan yang paling tahu atau paling ahli dalam parenting, tidak. Kami hanya diberikan sedikit kesempatan untuk belajar tentang dunia psikologi dan pengasuhan perkembangan anak, sehingga nanti kita sharing bersama. Adapun kalau ada sesuatu yang kurang berkenan atau mungkin kurang tepat, mohon kami diingatkan. Tentu Bapak Ibu yang hadir di sini insya Allah jauh lebih berpengalaman, mungkin juga sangat rajin duduk di majelis ilmu para asatidzah kita ya, sehingga nanti kita bisa sharing dan berbagi ilmu tentang pengasuhan. Baik, ini kok ada ya, kok kayaknya gimana nih Sat? Ini bukan bagian dari makanan Sat ya? Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar bagaimana menanamkan akhlak atau apa namanya, pendidikan tentang akhlak adab kepada anak-anak kita. Sebelum kita mulai, kami ingin tanya nih Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu mendidik anak-anak ini mudah atau susah ini? Susah atau mudah Pak? Susah ya Pak ya? Oh mudah ya Pak ya? Oh mudah katanya Bu. Betul nggak Bu? Salah katanya Pak. Lah ini katanya ibu-ibu berarti susah ya Bu ya? Susah loh Pak. Ini kok bisa bilang mudah, ini gimana ceritanya Pak? Ya. Iya, soalnya yang sering sama anak-anak tuh ibunya gitu ya Pak ya.
Baik. Mendidik anak-anak itu ternyata tidak mudah. Ternyata susah, Pak. Jangankan yang anaknya 5. Ada di sini yang anaknya 5, Pak? Oke, wow, Masya Allah ya. 5, Pak. 5 dari istri yang 1 ya. Baru 1 ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ini ada senior kita juga, salah satu guru juga kita, namanya Mas Faldi. Ini juga putranya 5. Makanya kalau di Jogja beliau panutan, Pak. Ya, gitu ya. Yang 6 ada? 7 ada, Pak? 8, Pak, 8, Pak. Dari 2 istri pun nggak apa-apa, Pak. 9 ada? Nggak ada ya. Ayo Ki, jangan nyinggung-nyinggung jumlah istri, bahaya ya. Pak, ini yang anaknya 5 paling banyak, Pak ya. Masya Allah. Kira-kira Bapak yang putranya 5 susah nggak, Pak? Susah. Apa kesulitan terbesarnya, Pak? Nggak setiap perintah langsung ditaati oleh anak-anaknya. Baik, coba Bapak Ibu, terutama yang ayah, kira-kira apa kesulitan terbesar dalam mendidik anak? Kita kasih hadiah tisu ya, Pak ya. Kayak anak-anak tadi dong gitu ya. Apa, Pak, kesulitan terbesarnya dalam mendidik anak-anak? Kesabaran. Kenapa, Pak? Nggak sabar sama anak apa sama ibunya, Pak? Jujur aja, Pak, nggak apa-apa, Pak. Ya, dua-duanya, Pak. Oh ya. Tapi nanti pulang aman ya, Pak ya? Aman ya, baik. Asal nggak dengar ya. Iya. Kita nggak usah tanya nama berarti, Pak ya. Jangan ya, ketahuan nanti. Jadi ternyata Bapak Ibu, ternyata yang susah adalah menjadi orang tua yang sabar. Dan ini bukannya tanpa alasan. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada kita ya, yang mana firman tersebut dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Allah berfirman, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat. Kemudian kata Allah, wastabir 'alaiha. Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Seperti yang sering kita ketahui bahwa fi'il amr ya. Sabar itu kata perintahnya adalah umumnya apa, Pak? Isbir. Sabarlah. Tapi di sini Allah menggunakan wazan yang berbeda ya. Kalau dalam ilmu syaraf ya, Allah menggunakan wazan ifta'ala sehingga jadi istabir. Di antara maknanya adalah sabarnya ini bukan sabar yang biasa, tapi sabar yang penuh perjuangan dan sungguh-sungguh. Ketika kita diperingatkan oleh Allah ya untuk diperintahkan oleh Allah untuk mendidik keluarga kita, dalam hal ini untuk mendirikan salat, mendidik keluarga kita, maka Allah juga perintahkan untuk bersabar dengan penuh perjuangan. Sehingga tadi betul kata Bapak tadi yang putranya 5 ya, kadang tidak semua perintah kita ditaati. Maka disinilah yang harusnya sabarnya berlapis-lapis penuh perjuangan. Karena memang demikian anak-anak itu, Pak. Di tiap level usia itu memiliki ciri khas perilaku, sifat ya. Kalau dalam psikologi ada ciri khas dalam cara berpikirnya atau kognitifnya, ada ciri khas dalam emosionalnya, bagaimana mengendalikan emosinya, ada ciri khas perilakunya. Termasuk dalam psikologi juga ada ciri khas bagaimana pembentukan yang namanya moralnya. Ini dasar-dasar pembentukan kemandirian anak-anak, itu namanya perkembangan moral, teorinya Holberg. Ya, kapan-kapan kita bahas itu, gimana mendidik anak biar mandiri, biar disiplin. Sehingga Bapak Ibu, tiap-tiap anak itu
di tiap-tiap usia berbeda kebutuhannya, dan disinilah tugas orang tua untuk bersabar dalam memahaminya. Salah satunya sabarnya itu, Pak. Selain tadi ya, kadang kita ditentang, kadang nggak nurut, kadang anak melakukan tindakan yang di luar dari kebaikan ya. Kita perintahkan yang baik malah melakukan sebaliknya, dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi baru-baru kita sering dapat berita juga, berita nasional, anak-anak yang menentang orang tua sampai menganiaya orang tuanya. Tidak cukup sampai menganiaya ya. Baru-baru ini ada anak yang kecanduan narkoba, dia jual atap rumah neneknya, reng-rengannya itu ya, dijual sama dia. Ini sempat terjadi di Bantul, Yogyakarta, Pak. Gara-gara pacaran, untuk memenuhi gaya hidup pacaran gitu, Pak ya, dia sampai jual perabot rumah ibunya. Ada juga yang baru-baru di Bekasi, gara-gara nggak dibelikan uang untuk top up game online. Tahu top up nggak, Pak? Ya, sering top up juga, Pak. Beli diamond gitu, Pak? Enggak ya? Ya. Itu gara-gara nggak dikasih uang untuk top up game online, Pak. Itu dia sampai membunuh ibunya. Nggak cuman melukai, Pak. Sebagian ada yang bakar rumah, Pak. Ini di Indonesia terjadi, bukan di Amerika ya, bukan di Texas, bukan, Pak. Ini di Indonesia. Artinya apa? Banyak masalah-masalah krisis moral, ya. Banyak masalah-masalah kemanusiaan yang itu sumber-sumbernya ternyata dari model-model pengasuhan. Salah satunya krisis sosial sekarang adalah berkembangnya LGBT, paham-paham autisme, ateisme. Beda ya, Pak ya, autisme dan ateis beda ya, jauh sekali itu ya. Ya, paham-paham agnostik. Ya, ini banyak sekali. Ada juga paham-paham child free gitu ya. Paham-paham yang kemudian udah kita nggak usah nikah aja, kita FWB-an aja gitu ya, Pak ya. Tahu FWB, Pak? Itu loh, mobil itu loh. Oh, FWD itu ya, beda ya. Four wheel drive kalau itu ya. Kalau ini FWB ini friend with benefit gitu ya. Which is kita sering overthinking, tau nggak, Pak? Ini bahasa anak Jaksel ya, Pak ya. Di sini nggak ada Purwokerto Selatan ya. Ya, ada Paksel ya. Which is juga gitu, Pak. Overthinking gitu nggak ya? Enggak ya. Kalau di sini kepriwek lah, ajak kayak kiyek lah gitu ya, Pak ya. Baik, kayak gitu pengen bisa bahasa ngapak, Pak. Karena dalam jurnal ilmiah bahasa, ternyata bahasa ngapak itu bahasa asli Jawa, Pak. Baru tahu atau sudah tahu, Pak? Sudah tahu ya, Pak ya. Jadi Jawa itu aslinya ngapak, Pak. Bu ya. Kemudian berkembang Jowo gitu ya, yang o itu gara-gara Sultan Agung ternyata, Pak. Karena beliau terpengaruh alkulturisasi bahasa Arab. Yang o, do, ro, to. Jadi dikasih o belakangnya. Awalnya a semua, Pak ya. Jadi Masya Allah ya. Tapi kalau Kak Yogi pakai logat ngapak jadi lucu, Pak ya. Jadi jangan ya. Harus belajar dulu. Kepriwek sih ya gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kembali lagi bahwasanya mendidik anak ini tidak mudah, butuh kesabaran yang ekstra. Sehingga sebagai orang tua dalam mengamalkan perintah Allah ini tidaklah mudah. Maka di sini kita perlu bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal ini kami ingin menyampaikan, Pak, tidak ada teori parenting yang jauh lebih baik, yang jauh lebih hebat, melainkan bergantungnya orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala atas anak-anaknya. Sehingga hari ini kalau anak-anak kita saleh, hafalannya banyak, dia nurut, itu pertolongan Allah, bukan karena hebat orang tuanya, bukan karena orang tuanya jago, bukan karena orang tuanya lulusan S3 psikologi, bukan juga karena orang tuanya mungkin ustadz maupun ustadzah atau guru dan sebagainya, bukan. Tapi itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pijakan di awal ini
kita perlu bertawakal kepada Allah dalam menjadi orang tua. Ada nggak Pak anaknya psikolog yang nakal, bandel? Ada nggak? Banyak. Anaknya ustadz ada nggak? Ada mungkin ya. Anaknya apa? Guru banyak nggak? Banyak. Ya. Jadi nggak menjamin siapa kita. Termasuk Kak Yogi juga nggak menjamin nanti anak-anaknya soleh dan solihah. Yang bisa menjamin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapapun kita hari ini, apapun background kita Pak, tidak ada halangan untuk melahirkan generasi yang saleh dan salihah, generasi yang cerdas, yang baik, karena semua itu bisa kita dapatkan jika datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan minder Pak, ya saya cuman SMA, ya saya cuma SD misalnya, ya saya belajar agamanya masih baru. Pak, selama kita masih mau belajar, memahami kekurangan kita, memperbaikinya, terus bergantung kepada Allah, inilah orang tua yang ideal. Karena ada orang tua yang merasa saya sudah belajar, saya sudah 12 tahun belajar kejiwaan, pendidikan anak, lalu dia merasa cukup, maka ini orang tua yang tidak ideal. Karena yang ideal itu yang terus belajar. Karena susah, jujur saja susah mendidik anak. Maka kita perlu bertawakal kepada Allah. Dan tawakal itu punya dua ciri Pak. Apa cirinya? Yang pertama, wah ini para ayah ini tawaduk semua ya, Masya Allah, menjaga keikhlasan ya Pak ya. Apa Pak tawakal ciri yang pertama? Ikhtiar. Yang kedua, menyerahkan hasil kepada Allah. Atau bahasa kerennya itu doa maksimal, usaha maksimal. Jadi kalau belum terpenuhi keduanya, belum tawakal. Tawakal Allah itu kalau kita benar-benar menyerahkan semua kepada Allah, panjatkan doa-doa terbaik kita, lalu berusaha dengan kemampuan terbaik kita. Nah, maka di antara usaha terbaik kita, satu, orang tuanya belajar, terus belajar. Yang kedua, mencari partner belajar untuk anak-anak kita, yaitu menyekolahkan anak-anaknya di lembaga-lembaga yang terpercaya, baik guru-gurunya ya, Masya Allah ya. Apalagi di antara bentuk ikhtiar, ya kita menjadi orang tua sebagaimana teori-teori perkembangan dan pengasuhan, baik itu dalam Islam ataupun mungkin teori yang dibuktikan ilmiah secara psikologis. Nanti kita akan coba pelajari satu persatu. Jadi Bapak Ibu, dalam pendidikan adab ini merupakan hal yang penting. Karena ketika kita mengacu kepada firman Allah Ta'ala di surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib ya, mengatakan bahwa ya bagaimana mendidik keluarga, diri kita dan keluarga kita dari api neraka ini, di antaranya adalah adibuhum wa 'allibuhum. Jadi didiklah keluarga kita itu dengan adab dan ilmu. Sehingga pendidikan adab ini menjadi pendidikan terdepan dalam proses pengasuhan anak-anak kita. Dan ini sesuai sejalan dengan apa yang terjadi di dunia psikologi. Walaupun Pak, adab ini bukan satu-satunya ketika anak kita masih usia di bawah umur, atau di usia 2-6 tahun itu bukan satu-satunya dia harus adab, enggak. Para ulama mengatakan juga tauhid, menanamkan mahabbatullah ya, kecintaan dia kepada Allah. Menarik, kita akan sharing Pak. Jadi berapa usia ideal anak-anak itu belajar perkara adab dan tauhid? Ada yang bisa jawab Pak? Sejak usia berapa dia bisa diajarkan itu? 1 bulan ya Pak ya? 1 bulan kayaknya ya? Enggak bisa Pak ya? Berapa kira-kira Pak? Menarik ini. Berapa Pak? 2 tahun ya. Mumtaz, Masya Allah. Ini kita kasih hadiah 2 tahun. Jadi mendidik anak, usia yang idealnya itu adalah
dimulai sejak usia 2 tahun, walaupun sejak usia sebelumnya sudah bisa Bapak Ibu. Kenapa 2 tahun? Menarik. Di usia 0 sampai dengan 24 bulan, anak-anak itu berada di fase golden age-nya yang sangat luar biasa. Jadi kalau yang bilang golden age itu berapa sih? Yang utamanya 0 sampai 24 bulan. Karena ada sekitar 2 miliar sel otak yang berkembang pada anak-anak kita. Dan sel itu berkembang sangat pesat ketika di usia 0 sampai 24 bulan. Sel-sel ini berkembang karena medianya adalah sensori anak-anak kita. Visualnya, auditorinya, olfaktorinya, ya. Itu berkembang semuanya, bertahap. Dan Bapak Ibu tahu mana indera yang pertama kali berkembang pada manusia? Penglihatan? Pendengaran, Insya Allah. Sehingga ketika mereka sudah ditiupkan ruhnya, ya, sudah ditiupkan ruhnya, ini berarti fungsi-fungsinya tubuhnya itu sudah mulai berfungsi, ya Pak ya, termasuk pendengarannya. Maka tidak salah ketika Bapak Ibu itu sering ngajak ngobrol janinnya gitu ya, di dalam kandungan ibunya, itu tidak salah. Itu benar. Ini benar. Tapi yang salah itu adalah ketika lagi hamil, ayo dengarkan musik-musik klasik ya, biar anaknya kayak Einstein gitu ya. Emang Einstein waktu hamil ibunya dengerin musik klasik gitu kan? Ada risetnya gitu. Siapa tahu dia musik Jawa kan gitu Pak ya? Kan nggak tahu kita ya. Kenapa musik klasik? Dan secara studi ilmiah ya, jadi jurnal-jurnal yang ada itu ternyata lemah. Bahwa anak itu pintar kalau dengar musik klasik, itu lemah. Lemah Pak, bisa dibantah. Nah tapi kalau dia diajak ngobrol, memorinya aktif, iya. Jadi dia akan merekam itu suara-suara, suaranya siapa, apa yang disampaikan itu mulai bisa direkam. Walaupun tidak banyak. Sehingga di usia ini Pak, hampir setengah fungsi otaknya itu berkembang antara 0 sampai 24 bulan. Bahkan penelitian neurologis ya, APA, American Psychological Association, dan juga American Pediatric Association gitu ya, itu mengatakan 75% itu otak anak berkembang antara 0 sampai 24 bulan. Masya Allah. Jadi hampir semuanya. Maka di usia ini, usia penting Bapak Ibu untuk satu, banyak ngajak bicara, banyak merespon dia, dikasih banyak bentuk, diajarin cara merayap, yang guling, merayap, merambat, berangkang ya, merangkak, jalan. Ini berkembangnya pesat. Maka anak-anak yang sering mengalami speech delay, terlambat bicara, itu biasanya di usia ini jarang mendapatkan stimulasi yang optimal. Anak-anak yang tantrumnya luar biasa, susah dihentikan, biasanya di usia ini juga jarang mendapatkan penanganan yang tepat. Termasuk pembahasan kita hari ini, anak-anak itu bisa nyaman dan nurut sama orang tuanya, lebih nurut, itu juga kehilangan momen di usia 0 sampai 24 bulan. Apa momennya? Di mana orang tua itu siap, sigap, tanggap merespon tangisan anak. Nangis anaknya, gitu ya Pak ya, langsung digendong, cup. Ayo tenang, ya subhanallah, astagfirullah. Jangan terlalu lama diresponnya. Termasuk di malam hari. Meskipun kalau malam hari, siapa yang sering merespon Bu? Bapak atau ayahnya? Bapak masih ngorok ya Kak Yogi, gimana gitu ya? Sama Pak berarti kita Pak ya. Ya ibu-ibu mohon dimaklum. Ini para suami ini kan kadang kalau malam ya sama-sama capek sebenarnya. Tapi terkadang kelelahan para laki-laki ini kita tidak bisa tebak Bu. Di tempat kerja dia mungkin mendapatkan ujian yang berat, dia mungkin punya masalah, dia mungkin memikirkan sesuatu yang berat. Maka ini mohon dimaklumi. Bukan membela para ayah ini ya, sekali lagi ya, ya Pak ya.
kata para ayah, terus kayak gitu, terus gitu ya. Bukan, tapi jujur Bu, menurut studi ilmiah, laki-laki itu makhluk yang paling lemah Bu. Lah kok bisa? Lawong yang lemah itu perempuan, kok ini laki-laki gimana? Loh, sebentar dulu. Bapak Ibu, dari studi terbaru, angka bunuh diri terbesar itu bukan pada laki-laki, bukan pada perempuan, tapi pada laki-laki. Kita ulangi ya. Angka bunuh diri terbesar di dunia itu, termasuk Indonesia, terjadi paling banyak pada figur laki-laki. Perempuan itu Pak, kalau bilang, udah aku gak pantas hidup lagi kayaknya, udah capek aku hidup, itu gak bunuh diri biasanya Pak. Meskipun dia bilang aku mau bunuh diri aja, jarang. Perempuan itu sering muncul pikiran bunuh diri, tapi jarang untuk eksekusi. Tapi laki-laki itu diam tiba-tiba eksekusi. Dan ini banyak terjadi Pak ya, di negara-negara Asia Timur, Jepang, Korea, China ya. Dan termasuk Indonesia juga banyak. Kalau di Indonesia itu paling tinggi di Yogyakarta. Itu data Kemenkes dulu waktu kayak di sekolah 2015. Paling tinggi. Enggak tahu kalau sekarang yang mana yang paling tinggi provinsinya. Jogja itu yang paling tinggi daerah Gunung Kidul. Ada yang dari Gunung Kidul? Nggak ada ya Pak. Yang ini Purwokerto ya. Purwokerto priwek si kayoki. Kenapa angka bunuh diri paling tinggi di Indonesia itu adalah Jogja? Salah satu penyebabnya karena Jogja pencatatannya lengkap. Daerah lain belum saat itu ya. Nah, jadi kalau daerah lain mungkin lengkap pencatatannya, mungkin bisa bergeser ke daerah lain. Siapa tahu Purwokerto ya Pak ya. Baik. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan ya keluarga kita dari hal yang demikian. Sehingga ternyata laki-laki ini Pak, dari studi, laki-laki itu banyak memendam masalah-masalah, pikiran-pikiran emosionalnya sehingga berat sekali. Sehingga laki-laki itu kalau tidak punya sarana untuk mengaktualisasikan dirinya, berat. Di tempat kerja banyak pikiran, nanti mikirin rumah, sekolah anak biayanya gimana, kebutuhan sehari-hari gimana. Belum lagi generasi sandwich yang harus memikirkan gimana orang tuanya, menafkahi orang tuanya, belum lagi mertuanya ya Pak ya. Itu berat. Pulang ke rumah bukannya disambut, malah diomelin. Itu loh anaknya ngompol itu loh. Mbok ya disegera gitu kan. Luar biasa. Berat. Makanya kalau ada suami Bu, malamnya kok harusnya jaga malam kok malah ketiduran, dimaklumi saja. Apalagi kalau ngoroknya kenceng, biasanya capek banget ya. Malam hari ini kayaknya ngoroknya kenceng-kenceng ini Pak ya. Baik. Tapi Bapak Ibu jangan salah juga. Meskipun perempuan lebih tahan secara mental, ini studi secara mental ya Pak ya. Kalau fisik, oke lah laki-laki lebih kuat. Secara mental itu ternyata laki-laki lebih lemah, sehingga dia butuh banyak support. Banyak support, baik temannya, lingkungannya, ya, guru-gurunya, itu butuh banyak support laki-laki itu. Termasuk hobi-hobinya Pak. Bapak Ibu, suaminya kalau punya hobi apa, biasanya jangan dimarah-marahin. Tapi hobinya yang positif ya Pak ya. Hobi koleksi burung misalnya. Burungnya miliaran gitu kan. Ya kalau ada uangnya gitu, kalau nggak ada gimana? Ya hobinya yang positif, sepedaan misalnya ya. Ini kan positif ya. Tapi sepedanya jangan yang miliaran juga ya Pak ya. Jadi sebisa mungkin istri memberikan dukungan itu. Karena ini berkaitan tadi, mendidik anak itu susah. Mendidik anak itu perlu ilmu. Mendidik anak itu butuh energi. Bagaimana seorang ayah, kenapa perannya di Indonesia itu sangat lemah? Bahkan bukan hanya Indonesia, Amerika sama, Eropa sama. Hampir di seluruh dunia punya pola yang sama, di mana ayah itu sering hilang dari proses pengasuhan. Istilahnya fatherless. Kenapa? Karena hampir di semua budaya itu jarang sekali menganggap laki-laki itu sebagai figur-figur yang perlu dipahami emosinya, perlu dikuatkan, perlu mendapat dukungan. Enggak. Biasanya di Pulau Jawa itu kalau punya anak laki-laki, wes ojo nangis. Ojo nangis lah.
Wong lanang jek kepriwe nangis bae lah, gitu kan ya Pak ya. Lanang kudu kuat gitu kan gitu ya Pak ya. Setiap anak laki-laki kalau dia nangis, jangan nangis. Laki-laki itu kudu kuat. Apalagi kalau dia anak pertama. Ayo, itu mainannya kasih adiknya. Kamu tuh kakak loh. Harus ngalah. Ya Allah. Kakak juga punya emosi Pak, punya perasaan. Ketika haknya diambil begitu saja oleh orang tuanya, gimana perasaan dia? Hancur tuh kira-kira. Ayo kamu tuh harus jadi contoh buat adik-adikmu. Ayo kamu tuh harus bisa. Gimana kamu seorang kakak kok kayak gitu? Betapa sering seorang kakak itu disuruh ngalah. Seolah-olah kakak tuh yang paling kuat. Seolah kakak tuh yang paling hebat. Enggak. Ini hati-hati juga kita dalam mendidik anak pertama. Meskipun dia laki-laki Pak. Terkadang anak laki-laki itu kadang pundaknya itu berat banget. Pengen sekali-kali istirahat. Pengen sekali-kali itu mungkin dia itu dimenangkan oleh ibunya. Pengen sesekali itu dia dapat makanan istimewa, gak cuman adiknya aja. Kadang kalau beli makanan, oh itu dagingnya buat adik, kakak ininya aja nih, mie-nya aja nih. Beli bakso itu pentolnya buat adik aja, kakak mie-nya aja. Kapan kakak ini mendapatkan perhatian? Budaya-budaya seperti ini Pak, yang sering kali membuat laki-laki itu jadi lemah. Kenapa? Karena mengabaikan emosinya. Karena menolak beban-beban atau masalah yang dia alami. Karena dia itu bukannya diajari bagaimana menyelesaikannya, tapi diajari bagaimana menekannya. Makanya di RSJ itu Pak, dulu kami masuk RSJ Pak, 6 bulan di sana. Bukan pasien Pak, bukan ya. 6 bulan di sana Pak. Itu bangsa laki-laki perempuan, banyaknya bangsa laki-laki Pak. Ada memang yang perempuan, tapi gak sebanyak laki-laki. Jujur ini Pak, cek aja Pak. Ya nanti kapan-kapan main ke RSJ gitu ya. Laki-laki Pak yang banyak. YouTuber itu Pak, yang wawancara orang gila itu biasanya Pak ya, skizofrenia. Itu kan banyaknya laki-laki. Jarang dia wawancara perempuan. Kenapa? Karena hampir seluruh budaya di dunia, laki-laki itu diabaikan perasaannya karena sudah dianggap kuat, dianggap mampu. Ini penting nih. Ini cara kita mendidik anak laki-laki, jangan salah. Dia pun sama seperti anak perempuan, punya perasaan yang harus dipahami. Dia pun sebagaimana anak nomor 2, nomor 3 yang harus dikuatkan pundaknya, harus didampingi, harus mendapatkan dukungan, harus dipahami apa yang diharapkannya. Enggak ditolak-tolak terus. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi para bunda yang hari ini kok merasa suaminya, aduh suamiku ini jarang kali lah kayak orang lain itu perhatian, surprise bunga gitu ya, kayak drama-drama Korea gitulah. Lee Min Ho, Son Joong Ki gitu ya, Kim Jong Un gitu. Kim Jong Un bukan ya Pak ya? Bukan ya. Ini jarang, nggak ada romantis-romantisnya. Kalau di rumah jarang ngobrol. Main sama anak pun sebentar aja. Bisa jadi Bu, dulu suami kita ini dididik sama orang tuanya untuk selalu tangguh, untuk tidak cengeng. Maksudnya dalam arti yang negatif, yang nggak cengeng ya, ditolak perasaannya, jarang mendapat dukungan, jarang ditunjukkan bahasa cinta, sehingga mungkin sekarang berat. Makanya kadang ke pasangannya itu bilang makasih aja berat. Makasih ya Mi, makasih ya, apa misalnya panggilannya Dek gitu. Itu mungkin berat. Kenapa? Dulu nggak terbiasa. Maka sekarang tugas ibu sebagai istri untuk memahami perasaannya, menghargai dia, disupport kalau dia lagi sedih, kalau lagi gagal, lagi murung, disupport, diberikan kebutuhannya, rumah beres, nggak berantakan. Ini bisa jadi akan membuat suami nanti terbuka hatinya, merasa dipahami. Dan tadi momen-momen dia bersama keluarga itu jadi terbuka. Bisa jadi juga suami jadi lebih ekspresif. Yang tadinya jarang bilang bahasa-bahasa cinta, tiba-tiba pulang, Tara, cilok 5.000, sukaan bunda kan, gitu kan.
Kok tumben Epi, ada maunya ya? Enggak, ini habis belajar kelasnya Kak Yogi ya. Harus ekspresif gitu kan gitu. Sama anak juga sama, love you adek. Abi kok tumben-tumbenan bahasa Inggris love you. Purwokerto kok love you gitu kan. Ya. Biasanya kalau Purwokerto love you apa Pak? Nyong tresna. Ya gitu. Ya gitu Pak ya. Iya. Ini kok Abi gaya ya gitu ya. Wah gitu. Bisa jadi perubahannya seperti itu Bu. Karena beda bahasa cinta laki-laki perempuan tuh beda. Ini juga karena efek pengaruh pengasuhan keluarganya. Karena tadi budaya Indonesia terutama menganggap laki-laki tadi sudah kuat, sudah mampu, dia struggle otomatis, ternyata enggak kok, dia butuh dukungan juga. Baik. Begitupun ibu di rumah. Nah, para istri di rumah juga Pak, itu ternyata memberikan dampak yang signifikan terhadap pengasuhan anak. Dalam dunia psikologi perkembangan, istri itu memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi emosional anak-anak kita. Satu. Yang kedua, istri juga ketika mengasuh itu memberikan anak-anak punya pemahaman moral yang baik. Sehingga menurut penelitiannya orang-orang Amerika itu Pak, kalau istri terlibat dalam pengasuhan dengan baik, emosinya stabil, itu anak-anak moralnya berkembang dengan baik sehingga dia mampu membedakan mana yang baik buruk, benar dan salah. Dan ini terbukti terhadap orang-orang yang pernah Kak Yogi jumpai. Ada orang, dia cerita, Kak, saya itu dulu kuliah di Jepang. Di Jepang itu tahu sendirilah bagaimana kehidupan malamnya di sana. Yang namanya miras biasa, alkohol itu biasa. Perempuan apalagi. Di saat mungkin lingkungan teman-temannya itu ngajak ke hal-hal itu, tapi dia enggak sampai selesai kuliahnya biiznillah. Dan ketika terlintas pikiran-pikiran itu, diajak sama temannya mungkin untuk itu, apa yang dia bilang? Saya ingat wajah ibu saya. Masya Allah. Jadi dengan pertolongan itu ya dari Allah itu ya, ditampilkan wajah ibunya dalam benaknya, dia enggak jadi bermaksiat. Ini sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika hendak tergoda kepada istri pembesar Mesir ya, Allah mendatangkan ya burhana rabbih itu ya. Para ulama menafsirkan ini salah satunya ditafsirkan Allah hadirkan wajah Nabi Yakub sedang menggigit jari sehingga enggak jadi itu. Nabi Yusuf terjerumus kepada kemaksiatan. Dan itu banyak kami jumpai seperti itu. Bahkan beberapa penelitian di Amerika, kenapa anak-anak mudah obat-obatan terlarang, pergaulan bebas, seks bebas dan sebagainya tadi Pak. Mereka punya sebuah kesimpulan dari semua penelitian yang ada, karena hubungan yang tidak lekat antara mereka dengan orang tuanya. Selama kami praktek, baik yang di rumah sakit maupun di puskesmas, sampai hari ini, ketika kami mendapati remaja, pemuda, dan mahasiswa yang bermasalah, itu tidak pernah kami jumpai satupun di antara mereka yang hubungannya lekat sama ibu dan ayahnya. Ada yang pernah datang kepada kami LGBT, dia transgender, dioperasi kelaminnya. Rata-rata LGBT itu agnostik atau ateis mereka. Kami ketemu beberapa pasien seperti itu. Ada yang punya trauma masa lalu, ada yang sering mengalami hipokondriasis Pak, dia tuh merasa dirinya sakit padahal nggak ada penyakitnya, atau mengalami psikosomatis, dia sakit karena stres, biasanya kena mah atau sering migrain Pak, kepalanya pusing. Ini biasanya karena mental Pak. Itu hampir semuanya nggak ada yang orang tuanya itu dekat sama dia, rata-rata punya gap sama orang tuanya, dan terbukti penelitiannya itu. Maka ibu yang sehat, ibu yang bagus emosinya, ketika mendidik anak, itu akan melahirkan anak-anak yang emosinya juga lebih stabil, anak-anak yang lebih tenang, anak-anak juga yang mampu membedakan baik dan buruk. Masya Allah. Tapi yang jadi masalah, ibu-ibu itu emosinya stabil apa enggak Bu? Kok malah ketawa ibu-ibu? Stabil apa enggak? Ndak, nggih napa mboten?
Nah, kok mboten, Pak? Dan Bapak Ibu tahu nggak penelitiannya? Ketidakstabilan emosi perempuan, stres yang sering terjadi pada perempuan banyak disebabkan salah satu faktornya adalah pasangannya. Nah, kata ibu-ibu terus kayak gitu terus ya, gantian ini ya. Tadi bapak-bapak yang dibela gitu kan. Sekarang ibu-ibu ya, Pak ya. Gitu, Pak. Jadi banyak istri yang stres itu, Pak, itu gara-gara support suaminya, perhatian suaminya kurang. Dan ini terbukti loh, Pak. Beberapa waktu yang lalu ada ibu tega menghabisi nyawa anaknya, Pak. Itu bukan ibunya yang sakit jiwa, Pak, sebenarnya. Tapi gimana support suaminya yang harus ditelusuri. Karena ibu itu fitrahnya sayang sama anaknya. Gak mungkin ini 9 bulan lamanya sakit-sakit luar biasa. Bersama 9 bulan lamanya kok anaknya lahir dibunuh. Makanya ada depression postpartum, depresi pasca melahirkan. Di antara penyebabnya mungkin ada yang lain ya, Pak ya. Dia punya masalah mental yang lain atau gangguan kecemasan. Tapi di antaranya paling sering kita jumpai baby blues itu adalah kurang dukungan suaminya. Oh, itu kata ibu-ibu ya. Itu nyindir ke depan, Bu, maksudnya. Ada di sini suaminya, Bu. Tajam saja, baik. Begitu Bapak Ibu ya. Sehingga dalam pendidikan pengasuhan anak, ternyata bapak ibunya tuh perlu sehat dua-duanya. Kalau bapak ibunya saling support, saling memahami, belajar bareng, berproses bareng, dan satu lagi kata yang penting, romantis. Ini diingat baik-baik, Pak. Konsep diri anak-anak itu, dia mudah pede, mudah percaya diri, mandiri. Salah satu penyebabnya yang membangun konsep diri ya, itu adalah konsep romantis bapak ibunya. Anak-anak itu punya harapan yang besar. Karena sayangnya sama bapak ibunya, dia berharap bapak ibunya terus bersama, akur. Walaupun ketika kecil umur 1-2 tahun, kalau bapaknya nyium ibunya, biasanya marah-marah dia. Ya Pak, ya betul ya. Digenggam tangan ibunya, marah-marah dia anak itu. Tapi ketika dia di atas 4 tahun, 5 tahun, dia sangat berharap bapak ibunya itu romantis. Kalau berkata yang baik, tunjukkan bahasa cinta, dan itulah anak-anak akan mencontoh. Maka ini prinsip dasar Bapak Ibu. Setelah orang tua itu bertawakal kepada Allah, yang kedua orang tua memperbaiki hubungan satu sama lainnya. Jangan sampai pengen mendidik adab yang baik sama anak, mendidik anak-anak ini menjadi generasi yang soleh dan solehah, tapi orang tuanya nggak akur, komunikasi jarang, interaksi jarang, romantis jarang. Maka hari ini Pak, pulang-pulang Pak jadi suami yang romantis. Ada 5 bahasa cinta yang bikin kita romantis, tapi waktunya sudah habis. Gitu Ustaz ya. Gimana Ustaz? Sebutkan 5 Ustaz ya. Ada 20 sebenarnya Ustaz. Baik. Yang pertama Pak, Ibu, laki-laki dan perempuan itu punya love language yang berbeda-beda, tergantung bagaimana dia dididik di masa lalunya, bagaimana dia membiasakan diri di lingkungannya, dan mungkin kondisi-kondisi trauma yang dia alami semasa kecilnya. Sehingga tugas kita sebagai pasangan memahami bahasa-bahasa cinta masing-masing. Teori ini dikembangkan oleh Dr. Gary Chapman. Ya. Ada 5 bahasa cinta. Yang pertama itu adalah word affirmation. Jadi Bapak Ibu itu harus sama-sama bisa menghargai usaha dan jerih payah pasangannya. Word affirmation itu adalah ungkapan-ungkapan baik secara lisan. Mengafirmasi. Istrinya masak, dimakan bismillah. Gimana Abi rasanya? Alhamdulillah, Masya Allah, enaknya gitu ya. Ini word affirmation. Saking enaknya Abi pengen bungkus bawa ke kantor ini ya, bungkus Ami ya gitu ya. Nah, word affirmation. Pulang kantor, makasih ya Dek, rumah sudah bersih, anak-anak sudah mandi, jazakillah khairan. Jangan sampai kita doa-doa jazakallah khairan, jazakumullah khairan ke orang lain lancar, tapi ke istri jarang. Barakallahu fiik. Ini kenapa doa-doa baik ini malah ke orang lain?
Ke istri jarang. Ayo Pak, siapa yang sering bilang jazakillah khairan ke istrinya? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Kak Yogi sendiri kadang jarang. Kalau ingat-ingat langsung ingat, oh iya belum bilang gini gitu. Maka mulai sekarang doakan istri kita di hadapan kita, bilang makasih. Karena barang siapa yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Dan perhatikan hal-hal kecil yang baik dari pasangan kita. Bahasa perempuan pada umumnya apa? Word affirmation. Makanya perempuan sering nanya, Abi sayang gak sih sama Umi gitu. Ini kan pertanyaan yang mohon maaf nih Pak ya, tidak masuk akal bagi laki-laki. Lah kalau sayang gak sayang itu ngapain sampai sekarang itu anaknya 5 gitu kan, sama kamu gitu ya. Hasil kerja saya berikan semuanya. Ini apalagi kalau bukan sayang. Maka laki-laki itu memahami cinta itu dengan komitmen Pak. Perempuan memahami cinta itu dengan afirmasi, pengakuan. Maka bapak kalau salah jawab pertanyaan ini Pak, bisa jadi istrinya menganggap kita gak sayang sama dia. Maka jawab Pak dengan bangga dan lantang, sayang Umi gitu. Wah itu Masya Allah. Ya Pak ya, gak usah Pak pakai berbelit-belit gitu Pak. Udah bilang aja sayang sekali gitu ya. Umi cantik gak? Cantik gitu ya. Nah gitu Pak. Udah jangan pokoknya jangan nambah masalah Pak. Beban kita sudah berat di luar sana Pak ya. Di rumah tuh dibikin ringan aja Pak. Bahasa perempuan word affirmation, suka diafirmasi secara verbal. Contohnya kalau yang punya anak perempuan, coba aja Pak. Masya Allah adik gambarnya bagus gitu kan. Alah masa gitu kan. Itu perempuan. Suka dia. Beda sama laki-laki kadang. Ya, gambarnya bagus, mana hadiahnya Bi gitu kan. Laki-laki gitu biasanya. Insyaallah Pak. Jadi mulai sekarang banyak memuji kebaikan istri kita, mensyukuri dia. Yang kedua bahasa cinta adalah, ada yang tahu Pak? Word affirmation. Yang kedua adalah act of service. Jadi bentuk support dan dukungan. Ini bahasa cintanya laki-laki Bu. Laki-laki itu suka dengan pelayanan, support dan dukungan ketika dia dewasa. Dan itu juga budayanya. Coba ibu perhatikan, jika suaminya pulang ke rumah orang tuanya, gimana orang tua memperlakukannya? Nang, itu masakan kesukaanmu tuh loh Nang ya. Soto jalan bang. Nah gitu ya. Ini kayak habis makan itu soalnya malam ya. Ya. Soto jalan bang itu. Mana Bu? Wow. Itu kamarnya sudah bersih nanti di situ ya sama anak-anak. Itu kalau anak laki-laki pulang ke rumahnya, ibunya full service ibu-ibu. Maka kita pun di rumah sama. Suami kalau pulang jangan banyak diinterogasi, jangan banyak ditanya. Sediakan saja rumah yang rapi, ya, baju gantinya, untuk mandinya. Orang Jepang aja Pak, budayanya gitu Bu. Itu kalau suaminya pulang sudah disiapkan semua air hangat dan segala macamnya. Itu budaya Jepang. Apalagi kita orang Islam. Jadi jangan sampai ini baru datang dari mana? Kok telat 5 menit ini? Ya? Mana martabaknya? Kok nggak ada? Waduh, ini baru pulang ya. Jadi buat suami nyaman dulu Bu. Kalau sudah nyaman baru tanya martabaknya ya. Baik. Maka suami itu suka dengan yang namanya servis. Sehingga istri yang sabar ini menjadi idola para suami. Yang sabar, ya, dia mau melayani, ya, mau menunjukkan baktinya. Dan ibu-ibu, kalau ibu-ibu sabar, nggak banyak misalnya protes, bertengkar sama suaminya, ini akan jadi contoh buat anaknya. Itulah kenapa kadang anak-anak suka menentang dan sebagainya. Biasanya dia lihat gimana interaksi orang tuanya. Sehingga jadi ibu tuh kalau di hadapan anak terutama manut saja, nggak menentang, nggak memancing suaminya. Ini suka suami. Ya, kalau suami salah, nah beda ceritanya Bu ya. Tapi cara menegur suami juga ada caranya ya. Kemudian yang ketiga, gift, hadiah. Ini juga yang disukai perempuan biasanya Pak. Dan menurut penelitian perempuan tuh suka dengan hadiah-hadiah kecil ketika suaminya pulang ke rumah. Ini riset psikologis ya Pak, ilmiah semua yang kita sampaikan.
Jadi ternyata ketika sudah menikah, perempuan itu tidak mengharapkan hadiah yang besar. Pajero misalnya Pak ya, CRV enggak Pak ya. Dia itu dibawakan cilok tadi, dibawakan setangkai bunga tadi, ya, dibawakan martabak tadi, itu sudah luar biasa senangnya Pak. Makanya kadang laki-laki, ini menurut survei ya Pak ya, laki-laki itu kadang dinilai dari seberapa dia mampu memahami dan mampu berperan di rumah. Itu menunjukkan kualitas laki-laki. Satu, kadang kalau pulang suka bawa hadiah. Yang kedua, bagaimana sikap ke istrinya, bagaimana mau membantu merawat anaknya. Dan di antara urutan itu ada urutan tertinggi Pak, yaitu di mana suami berhasil atau bisa nyebokin anaknya Pak. Ini biasanya laki-laki tangguh ini Pak di atas ini ya. Karena nggak semua laki-laki sanggup nyebokin anaknya. Bu, itu anaknya itu, tolong itu ayo dicebokin, kan seringnya gitu ya. Jarang ini. Makanya kalau ada laki-laki yang bisa nyebokin anaknya, wah ini top tier Pak ya. Ya, peringkat tertinggi itu ya di antara pria lainnya ya. Masya Allah. Beri hadiah. Begitupun istri juga sama, bisa memberi hadiah. Laki-laki itu jarang punya hasrat hadiah, Bu. Tapi seorang istri yang tiba-tiba belikan baju, belikan sarung, belikan peci, sendal, sepatu, wah laki-laki itu memang gak ekspresif Bu, tapi di hatinya berbunga-bunga. Dia wah ini peci dibelikan istri, ini sendal dibelikan istri, wah Masya Allah. Manusia itu suka dengan hadiah, tahadau tahabu kata Nabi ya. Jadi orang yang saling memberi hadiah itu bisa mengikat hatinya untuk saling mencintai. Bahasa cinta yang keempat, punya waktu yang berkualitas, quality of time-nya. Meskipun anaknya 4, 3, 5, kita harus tetap meluangkan waktu berdua dengan pasangan kita. Entah sepekan sekali, sepekan 2 kali, sepekan 7 kali ya Pak ya. Masya Allah. Cuman sekedar ngobrol berdua. Biasanya cheating sepekan sekali, makan mie instan berdua gitu kan ya. Hari ini Indomie goreng Pak ya. Masya Allah, nikmat ini ya. Makan berdua, cerita, bercanda, wah ini penting sekali. Atau staycation berdua Pak ya. Atau ke bakso langganan dulu waktu masih muda ya. Nah Masya Allah itu boleh. Dan yang kelima, bahasa cinta yang kelima, yang pertama tadi apa Pak? Word affirmation ya, dengan pengakuan verbal. Yang kedua, act of service ya, kita tunjukkan service, dukungan, support. Yang ketiga, hadiah. Yang keempat, waktu yang berkualitas. Yang kelima, physical touch. Ya, jadi kita sering menyentuh, pegang tangan istri, dipeluk, dicium. Pastikan itu istri sendiri Pak ya. Ya, jangan orang lain ya. Jadi itu Pak. Bilang makasih, bawa hadiah, dipeluk. Wah Masya Allah, ini istri bisa sehat mentalnya, sehingga di rumah dia happy emosinya, sehingga kalau ngasuh anak, anaknya juga happy. Bapak bisa bayangkan ketika bapak berangkat kerja, sebelumnya marah-marah istrinya, dan bapak bisa tahu gimana kondisi emosi istrinya ketika nanti dia akan mendidik anak-anak kita. Maka pastikan istri kita emosinya stabil, dia bahagia. Maka ketika dia mendidik anak-anak juga dalam keadaan yang bahagia. Nah ini penting sekali Pak ya. Nah ini baru kulitnya nih Ustaz ya. Belum masuk ini mendidik adabnya gimana nih ya. Ini baru bagaimana orang tua bertawakal kepada Allah, bagaimana orang tua menunjukkan hubungan yang baik dalam keluarga. Walaupun tadi kita baru 2 bahasanya, tapi insya Allah ini sudah menjadi qudwah, contoh untuk anak-anak kita, bagaimana komunikasi antar pasangan, bagaimana menjalin hubungan. Dan ini diantara kunci-kunci suksesnya dalam mendidik anak-anak, yaitu orang tua sama-sama bersinergi, saling memenuhi kebutuhan masing-masing, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Demikian Bapak Ibu, di waktu yang terbatas ini kita cukupkan terlebih dahulu, dan kita lanjut dengan sesi tanya jawab di bulan berikutnya ya Ustaz ya. Sekarang Ustaz ya. Ya baik. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Alhamdulillah tidak ada, kita tutup Ustaz. Oh banyak, silakan Ustaz. Insyaallah di atas faedah-faedahnya. Kita
kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Berhubung kita lagi tempatnya belakang, kita akan bergilir. Nanti yang pertama untuk Bapak dulu, kemudian nanti akan selanjutnya untuk yang kemudian kita bilang yang kedua. Kita bukan kedua penanya dulu, yang dulu Pak. Ada tanya apa enggak? Kalau ada sekarang kita kasih nanya. Kalau di Bapak nggak ada, kita akan minta kepada Ibu mungkin di belakang. Mungkin bisa tanya langsung, bisa bantu. Kalau memang ada pertanyaan, nanti kita akan berikan mikrofon di belakang. Nanti akan sampaikan pertanyaannya, dan siapa, dan bagaimana soalnya. Bisa kita memilih kayak gini. Biasanya ibu-ibu nulis di kertas Ustaz. Mau mikrofon? Malu biasanya Ustaz. Boleh pakai kertas mungkin Ustaz ya? Boleh, kalau kita nggak bisa menyampaikan langsung, bisa kertas kita bacakan ke depan kalau lebih langsung. Atau mungkin dari Bapak dulu, pertanyaan. Silakan Pak. Nama dan status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohan bin Proto, izin sedikit bertanya terkait dengan yang tadi dibahas. Kita kan menjadi anak bukan perkara yang mudah ya. Betul. Kita butuh banyak kesabaran. Nah, karena kita udah tahu itu ketika kita menyikapi anak di saat anak tantrum pertama kali kita bisa bersabar. Cuman ketika tantrum ini kok agak lama ya gitu kan. Itu bagaimana cara merawat kesabaran di saat anak itu memiliki kesabaran. Betul, Masya Allah. Terima kasih Pak. Pertanyaannya susah sekali. Silakan Bapak Ibu bertanya lagi ya. Yang susah-susah ya. Nanti biar Ustadz yang jawab ya. Baik, kita langsung satu-satu. Baik. Bagaimana Kak Yogi ini melatih kesabaran orang tua? Karena memang kita berangkat dari kondisi yang tidak selalu sama. Ada yang kita dulu dididik dengan keras, sehingga kadang kita kurang sabar, mudah terpancing emosinya. Ya, bagaimana nih ketika menghadapi anak-anak yang kadang menentang atau bahkan tadi tantrum? Nah, ini menarik kita bahas masalah tantrum. Nih Kak Yogi suka sekali topik pembahasan tantrum. Paling sering itu anak tantrum di usia berapa tahun? Ya, di usia 1 bulan ya Pak ya. Iya. 1 bulan itu tantrum, tapi tantrumnya adalah tantrum yang benar, tantrum yang baik, tantrum yang memang mereka butuhkan karena mereka nggak bisa apa-apa di usia itu. Sehingga kalau lapar nangis, kalau nggak nyaman nangis, kalau sakit nangis, ya, kalau ketakutan nangis. Tapi tantrum menjadi manipulatif ketika anak-anak di atas usia 2 tahun. Masa iya anak di atas 2 tahun yang harusnya sudah bisa komunikasi, pengen makan nangis, pengen mainan nangis. Berarti cara adaptasinya itu tidak benar. Karena manusia harus beradaptasi sesuai dengan perkembangan dirinya. Maka tantrum ini ada yang manipulatif sehingga cara penanganannya itu memang kuncinya orang tuanya harus sabar. Harus sabar. Sebagian orang tua ketika anaknya nangis dan tantrum malah ikut tantrum juga. Ya kan, ibunya malah ikut tantrum gitu kan. Malah dimarahin ganti anaknya. Atau abinya juga sama, anaknya nangis malah dijewer, ditempeleng dan sebagainya. Maka menghadapi tantrum ini adalah ledakan emosional yang kapasitas otak anak-anak kita tidak mampu menguasainya. Karena emosi manusia itu sudah ada dan muncul ketika anak-anak itu sudah mulai berkembang di usia-usia awal atau bayi. Balita udah ada. Tapi lobus frontal pengendali emosinya ini baru berkembang efektif, ya, berkembang secara baik di usia 17 tahun, 18 tahun. Jauh. Jadi sumber dayanya ada, kapasitas pengendalinya ini belum mumpuni. Makanya dia meledak emosinya. Sehingga kalau ada orang dewasa di atas 17 tahun kok masih meledak, nah ini berarti dia kayak anak-anak ya. Harusnya otaknya maksimal, pengendalinya kok belum bisa mengendalikan. Makanya kalau ada di antara kita yang gampang meledak, gampang marah, ini berarti bermasalah, sehingga biasanya didiagnosa oleh psikolog itu nanti ada gangguan emosional intermittent macam-macam. Karena sudah nggak sepantasnya orang dewasa gampang meledak emosinya. Begitu.
Sehingga untuk anak-anak, cara penanganan tantrum itu seperti api. Api itu kan harusnya disiram, dimatikan pakai air, Pak. Tapi kalau bapak menghadapi anak yang tantrum dengan cara satu, kitanya ikut teriak, kitanya ikut marah, itu seperti api disiram bensin, tambah besar. Atau ketika anak tantrum dipegang, dipeluk erat-erat, itu juga seperti menyiram bensin ke dalam api. Atau anak tantrum kita justru ceramah, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah ini malah meledak lagi dia gitu, Pak. Bapak Ibu perlu punya konsep dasar bahwa ketika anak-anak tantrum atau manusia emosinya memuncak, pasti kondisi akalnya turun. Fungsi kognitifnya deactivation. Nggak aktif. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa ketika anak kita tantrum, fungsi kognitifnya off, emosionalnya aktif. Sehingga perlu kita stabilkan emosinya biar on lagi kognitifnya. Maka menghadapi anak yang tantrum, Pak, lakukan 3 cara ini. Anak tantrum perlu diajari bahwa mereka itu harus belajar bersabar. Artinya mereka harus nerima kalau nggak dapat kemauannya, karena begitulah cara dunia bekerja. Yang kedua, ketika anak tantrum itu ajarkan mereka alternatif, sehingga manusia itu ketika nggak mendapatkan apa yang dia mau, dia punya plan B, plan C. Oh, saya nggak dapat itu, nggak apa-apa, cari yang lain. Ini berdampak ketika dewasa loh, Pak. Ada anak yang ketika dewasa ambisius banget, pokoknya lulus SMA harus masuk Unsud gitu. Lah kok enggak masuk? Ya. Malah masuknya di Colorado Amerika gitu. Ya, wah. Gimana ini? Kecewa. Akhirnya karena kecewa, nangis, fase depresi ringan. Enggak mau ngapa-ngapain, di kamar aja, nggak mau lagi belajar. Itu sering terjadi, Pak. Nggak mau komunikasi sama orang tua. Kenapa? Karena di otaknya itu nggak ada opsi-opsi alternation, itu nggak ada. Jadi dari kecil harus diajari alternatif. Tapi mau mainan itu, kan sudah mainannya. Mosok mobil-mobilan terus. Sudah punya di rumah, kita beli mainannya bulan depan lagi. Sekarang gimana? Kalau kita beli cilok mau? Mosok mainan ganti cilok, mau nggak? Mau mainan apa cilok? Mau nggak dapat apa-apa dapat cilok? Yo wes dapat cilok. Alternatif, Pak. Memainkan psikologis dia. Daripada dia nggak dapat apa-apa kan gengsi dia. Ya mending cilok gitu ya. Gitu ya. Nanti dikasih pilihan, mau ciloknya Mang Ujang gitu kan atau Mang Asep. Wah, beda lagi. Kasih dia pilihan-pilihan itu. Itu akan membuat emosinya tenang. Yang ketiga, ketika menghadapi anak tantrum, ya, tadi yang pertama, ajarkan dia sabar, dia nggak dapat apa-apa. Yang kedua, alternatif. Yang ketiga, ajarkan dia usaha. Mau mainan itu, ada syaratnya. Kalau adik sholatnya rajin, ya, belajar iqra'nya rajin selama 5 hari atau selama sepekan, Abi belikan itu insya Allah. Deal? Setiap hari ngaji ya, sholatnya tepat waktu ya. Benar Bi, insya Allah. Deal, Pak. Itu bagus. Ngajarin dia usaha. Dan dalam psikologi, anak-anak yang seperti ini dia mendapatkan 2 kebahagiaan. Sama seperti orang yang puasa, listoimi farhatan. Orang yang berpuasa itu dapat 2 kebahagiaan. Bahagia yang pertama ketika dia berbuka, kemudian bahagia yang kedua ketika nanti berjumpa dengan Rabbnya. Anak-anak itu ketika dia menahan dirinya lalu berusaha sesuatu, ketika mencapai hasil akhirnya dia juga dapat 2 kebahagiaan. Pertama, dia dapat hadiahnya itu. Yang kedua, bahagia karena sudah berhasil mengendalikan impuls dorongan dalam dirinya. Itu puas banget, Pak. Sama seperti kita hari ini. Misalnya, Pak, kita pengen banget sesuatu, ya, atau impuls dorongan kita misalnya yang buruk misalnya. Kita digoda untuk melakukan yang buruk, tapi kita tahan. Kita ingat sama Allah. Setelah kita melalui itu semua, itu puas banget kita, Pak. Puas banget. Sama seperti orang yang berpuasa itu kan menahan impuls dorongan. Makan, minum, macam-macam. Tapi ketika dia berbuka, wah, puas banget itu. Anak-anak juga sama. Sehingga mengajari mereka itu menunggu jeda waktu
sambil berusaha, ini bagus sekali. Biasakan saja Pak. Dan anak-anak itu harusnya nggak punya pilihan memang. Pilihannya dia melakukan itu apa nggak dapat. Biarkan dia belajar bahwa dunia seperti itu bekerjanya, sehingga pola-pola egosentrisnya itu mulai menghilang. Karena menurut pakar perkembangan Erik Erikson, dia bilang anak-anak di usia 2-6 tahun tuh ada di perkembangan kognitif namanya praoperasional, dan ciri praoperasional itu adalah egosentris. Dia menganggap dunia itu, lingkungan itu, ya, memahami dia, mengerti dia, memenuhi dia. Dia nggak bisa memahami dengan baik gimana lingkungan, gimana cara bekerja lingkungan, gimana kondisi lingkungan. Jadi egois. Sehingga 3 cara tadi ngajarin mereka bahwa mereka itu bukan pusatnya loh, tapi justru ngajarin mereka gimana cara mereka beradaptasi. Memang berat. Di bulan pertama kita akan istilahnya banyak, bahasa orang lebaynya berdarah-darah gitu Pak, ya. Anak nangis kenceng gitu ya. Kencengnya itu biasanya 1 jam ya, 30 menit. Caranya duduk, set gitu ya. Terus perhatikan dia. Kebanyakan orang tua kalau anaknya tantrum, ya udah nangis sana, ditinggal. Ini salah Pak. Ini membuat konsep diri dia, harga diri dia tuh delosor kalau orang Jogja bilang. Kenapa? Karena dia diabaikan emosinya. Harga dirinya diabaikan. Bayangkan kalau kita sedang pengen sesuatu, berusaha merayu, berusaha menunjukkan ego kita, terus kita diabaikan begitu saja. Ya. Kayak seorang perempuan yang ngambek, ya. Kemudian suaminya cuek gitu ya. Gimana perasaannya, Bu? Kan aku sebenarnya pengen dibawain bakso gitu. Mbak ya bilang maaf, lupa bawa baksonya, kok malah aku dicuekin gitu. Sama Pak kayak gitu. Egonya jadi berantakan. Makanya kalau ada anak nangis, temenin dia nangis, lihat dia, matanya dilihat atau badannya, itu membuat egonya biar gak terlalu jatuh. Karena dia masih merasa dihargai emosinya, masih diperhatikan. Apalagi kalau dia udah selesai nangis Pak, 30 menit kemudian misalnya, ini di umur 2 tahun biasanya rentang nangisnya 30 menit, paling lama 1 jam. Gendong dia, biasanya udah gitu, udah nggak mampu lagi nangis ya, gendong, maafin Abi ya nak ya, hari ini kita belum bisa makan es krim, nanti ya, besok ya, pekan depan ya gitu Pak. Maafin Abi ya nak ya, Abi sayang sama kakak. Nah itu egonya naik lagi. Jadi dia nggak merasa minder, bukan minder ya, dia nggak merasa inferior. Dia nggak merasa bahwa dia tuh nggak berharga. Nah ini penting sekali ketika mengenangani tantrum. Jadi biasakan dia itu minta sesuatu dengan baik. Kalau dia masih tantrum jangan diberi, bilang tenang dulu, baru kita ngobrol, baru kita kasih. Tegel aja Pak. Penanganan tantrum tidak lama. Biasanya 1 bulan, 2 bulan selesai. Sisanya itu normal. Kalau nangis sesekali, seminggu sekali, 2 kali itu akan jadi normal. Tapi tantrum itu biasanya sehari minimal sekali. Itu tantrum yang belum tertangani. Kalau udah tertangani, paling seminggu cuma 3 kali atau 2 kali itu normal. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Penanganan tantrum memang harus sabar Pak, dan harus pakai ilmu. Gak cuma sekedar dibiarin aja, tapi kita harus punya ilmu. Tadi tiga hal tadi bisa kita kombinasikan. Kadang dia harus sabar, kadang dia harus cari alternatif, kadang dia harus diminta berusaha. Ini bisa, umur 2 tahun insya Allah sudah bisa, insya Allah. Demikian Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Masih ada waktu Ustaz ya? Sampai adzan duhur. Katanya sampai maghrib Ustaz. Enggak jadi loh Ustaz. Enggak jadi. Bagaimana cara pola asuh dengan kriteria saat liburan? 3 anak dengan usia yang jaraknya jauh, 14, 12, 5 tahun. Oh yang 14, 12 di pesantren, yang 5 tahun di rumah. Bagaimana cara pola asuh dengan kriteria saat liburan? Bapak Ibu, dasar-dasar pengasuhan itu adalah bagaimana orang tua bisa menunjukkan perhatian dan cintanya. Semua anak mengharapkan itu, dan semua anak insya Allah bisa merasakan itu. Bagaimana orang tua cinta sama dia, bagaimana orang tua perhatian sama dia, walaupun tidak semua anak bisa mengekspresikan hal yang sama. Ada anak yang ketika bundanya bilang, makasih ya nak,
Wah, Masya Allah, barakallahu fiik, dia. Bunda juga makasih gitu. Ada yang begitu. Ada yang makasih ya nak, barakallahu fiik. Ya. Ada yang gitu. Ada yang makasih ya nak, barakallahu fiik, yo imamen gitu ya. Ini macam-macam nih anak Jaksel tadi yang terakhir ya. Jadi Bapak Ibu, berbeda-beda respon anak kita, tapi ketahuilah bahwa rasanya sama di hatinya. Makanya Nabi pernah mengajarkan sebuah kaidah pengasuhan yang penting untuk kita. Yang mana kaidah ini banyak dijadikan puncaknya pengasuhan. Mungkin saya sudah sering bilang bahwa orang Eropa itu sangat bangga dengan teori pengasuhan yang salah satunya dicetuskan Maria Montessori, di mana pendidikan anak itu harus memanusiakan anak, di mana orang tua harus mampu memperlakukan anak sesuai usia mereka, di mana orang tua juga harus mampu menunjukkan cinta sesuai usia mereka. Artinya pendidikan anak itu dasarnya cinta, perhatian, dan kasih sayang. Dan ini sudah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bermain bersama anak-anak. Nabi peluk anak-anak itu, ya, Nabi cium. Kemudian ada sahabat Al-Aqra, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku punya anak. Berapa anaknya? 10. Tidak ada satupun yang aku perlakukan demikian. Maka kata Nabi apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ini prinsip dasar pengasuhan. Bahwa dasarnya pengasuhan biar anak-anak itu tangguh, itu adalah di mana orang tua mampu menunjukkan cintanya. Pakai 5 bahasa cinta tadi, Pak. Itu anak-anak bisa paham. Anak berapa tahun pun dengan 5 bahasa cinta tadi paham. Anak umur 4 tahun, bundanya bilang, wah makasih kakak, udah bantuin bunda jaga adik, barakallahu fiik. Terkadang kita kasih hadiah, itu dia paham bahwa orang tua sayang sama dia. Kadang kita nggak begitu loh, jarang ngasih hadiah, jarang berterima kasih sama anak-anak, jarang nyentuh anak-anak, jarang peluk anak-anak. Dampaknya apa? Ketika besar, anak-anak juga malas pegang kita, cium tangan aja malas. Contohnya apa? Kita hari ini, termasuk Kak Yogi yang bilang ini, ya, itu susah banget dulu. Ya, bilang makasih sama orang tua tuh susah karena nggak dibiasakan. Bilang makasih loh, belum bilang sayang loh. Tapi Bapak Ibu coba lihat di mana orang-orang luar negeri itu mudah banget bilang sayang sama Bapak Ibunya. Daddy, love you daddy. Ya. Itu gampang banget. Kenapa? Karena orang tuanya biasa mengungkapkan kata-kata cinta buat mereka. Kita orang muslim kenapa tidak? Sehingga kita hari ini tumbuh menjadi orang tuh yang susah menunjukkan cinta gitu loh. Padahal kita sangat sayang dan cinta sama anak-anak kita, itu gak dipungkiri Bapak Ibu. Bapak Ibu cinta sama anak-anaknya. Tapi apakah Bapak Ibu bisa mengekspresikan cinta sesuai usia mereka? Bapak-bapak biasanya habis belajar bahasa cinta itu, pokoknya kalau pulang harus bilang sayang sama anak. Jarang selama ini soalnya. Dipanggil anaknya, nang sini nang, Abi mau bilang sesuatu. Abi itu butuh diambilkan teh, ambilkan di belakang. Berat ini, nggak terbiasa Pak. Wah kok gagal, nanti sore coba lagi gitu kan. Panggil lagi, mas ini mas. Abi itu berat lagi. Gimana nilainya di sekolah? Matematikanya bagus gitu. Malah nanya matematika gitu. Ini kan bapak-bapak sering gitu ya. Kehilangan topik bahasan, ya, kikuk kalau ngobrol sama anak. Karena kita laki-laki jarang itu Pak. Biasanya ibu yang lebih luwes. Maka hari ini Pak, ketika anak-anak kita beda usia, jangan khawatir untuk selalu menunjukkan bahwa kita betapa sayang dan cinta sama mereka. Dan tunjukkan itu sesuai usia mereka. Kalau anak kita umur 5 tahun, temani dia bermain, temani dia lari-lari Pak. Sejauh ini Bu, selama ini berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk nemenin anak bermain? Atau dalam sepekan berapa kali kita bisa nemenin anak kita bermain? Kadang anak kita narik-narik, Bi, ayo main Bi. Ya, Bi, ayo, waktunya udah habis kayaknya ya. Tes ya. Bi, ayo main Bi, nanti ya nak ya. Abi masih capek. Bi, ayo main nanti ya sama ibu dulu ya.
Terus aja sampai dia memelas-melas, Pak, pengen main sama kita. Sampai kita lupa dengan janji kita sendiri tuh, Pak. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita mengingat apa yang kita sampaikan. Dia mengingat perilaku kita. Dia mengingat cara kita berkomunikasi. Jangan sampai cara-cara seperti itu yang kemudian dia ulangi ketika dia dewasa dalam memperlakukan kita. Nah, kapan pulang? Nanti ya Pak ya, masih sibuk ini Pak. Nah, Abi kangen. Iya Bi, tapi jangan nelpon-nelpon terus dong, lagi sibuk nih. Sering terjadi Pak. Maka mari hari ini, berapapun usia anak-anak kita, tunjukkan bahasa-bahasa cinta yang kita miliki. Terus gimana kalau anak-anak ini yang besar dia mondok pesantren? Jadilah orang tua yang konsisten. Kalau di pesantren itu ada jadwal kapan murojaah, kapan dia harusnya sholat 5 waktu dan sebagainya. Buat di rumah juga seperti itu. Di jam-jam itu jangan berikan fasilitas, tapi biarkan. Nah, kalau sudah selesai murojaahnya ba'da maghrib, nanti Isya boleh pegang HP-nya. Karena biasanya kalau di rumah nagih HP kan biasanya mereka. Di pondok, di ma'had nggak ada HP. Terus yang kedua, ketika di rumah luangkan waktu-waktu atau buat kegiatan tuh yang bareng-bareng. Misalnya tiap ba'da Isya 30 menit semuanya kumpul di ruang keluarga. Kita ngobrol, kita cerita sambil minum teh, sambil makan mendoan. Ini penting banget Bapak Ibu. Jadi ketika anak pulang di rumah liburan, jangan biarkan banyak waktu kosong yang dia miliki